Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapannya Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya, nggak ada yang orang besar ya saya. Pak nunjuk berapa pengacara Pak Mas Gibran Pak, mengerahkan berapa pengacara untuk menghadapi gugatan ini Pak? Apa tanggapan Bapak sebagai penggugat? Ya profesional aja nggak apa-apa, memang harus begitu. Oke. Ya. Tapi hari ini masih kurang Pak ya legal standingnya? Bukan legal standing. Hakim minta fotokopi KTP Gibran. Oh berarti pengacara nggak bawa ya? Karena kalau nggak ada nanti saya juga keberatan karena ini nyambung nggak nih benernya dari dia kan gitu. Nah, untuk tergugat dua diwakili oleh 60 kuasa hukum. Iya 60. Tapi juga kuasanya saya minta didaftar karena belum terdaftar dari. Ya itu. Oke. Oh belum didaftarkan 60 kuasa hukumnya? Belum didaftarkan. Di dalam surat kuasa? Ya, kan harus didaftar ke kepaniteraan. Kepaniteraan sini, oh belum terdaftar Pak ya? Pak Sultan kan biasanya kalau sudah selesai masalah administrasi akan masuk mediasi ya. Iya, betul. Kira-kira nanti akan ada perdamaian atau gimana Pak? Gini ya, kalau damai itu kan memang utamanya. Kalau perdata itu ada disediakan forum mediasi. Damai tidaknya itu nanti kita lihat. Tapi kalau ini mengenai yang saya buat ini adalah cacat bawaan, gimana sedang Bapak mau? Bapak pakai terus. Itu intinya. Ya, soal damai aja udah damai nggak apa-apa. Tapi terhadap barang yang cacat bawaan gimana? Harus ditambal, harus ditukar, kan itu. Ya. Pak dari segi penggugat sendiri menginginkan Mas Gibran hadir sendiri atau gimana? Kalau dalam mediasi itu ada sema dari Mahkamah Agung, prinsipal wajib datang. Artinya penggugat dan tergugat wajib hadir. Itu sema. Proses pembuktian sudah siap ya Pak dengan semua bukti dan argumentasinya ya. Gini, saya sekali lagi. Bukti saya itu seterang Monas ada di Jakarta. Nah, Jelasnya Pak jadi ya. Bapak bilangin Tempo kemarin. iya berkali-kali saya ngomong gitu. Karena gini, sebenarnya bapak-bapak juga bisa mengakses bukti itu. Semudah bapak ngelihat Monas, itu buktinya. Semua warga negara bisa lihat bukti itu. Kalau mau ya, makanya saya bilang seterang Monas yang ada di Jakarta, itu buktinya. Oke. Pak kan yang mengeluarkan jasa setara SMK kan Kemendikbud Dikti ya. Kok nggak ikut masuk sebagai tergugat Pak? Gini, karena nggak ada tanpa itu pun apa perbuatan melawan hukum itu udah sempurna. Karena apa? Yang dikeluarkan oleh Dikti, dugaan saya itu adalah keterangan, bukan ijazah. Ya. Surat penyetaraan. Dalam Undang-Undang Pemilu tidak menghendaki adanya penyetaraan, tapi sekolah yang lain, sekolahan lain yang sederajat. Ya. Kalau penyetaraan oleh Dikti, setahu saya itu untuk melanjutkan kepada sekolah yang lebih tinggi pada sistem pendidikan di Indonesia. Itu setahu saya. Dan yang tanda tangan itu Menteri Pendidikan yang sekarang ditahan kejaksaan tuh. Nah itu yang tanda tangan. Pak mohon izin, tadi dengan pengacara T1 sempat ada perbicaraan apa Pak? Nggak ada, kita sama-sama profesional aja, nggak apa-apa. Pak, kalau Pak Jokowi bilang di belakang ini ada orang besar, gimana tanggapannya Pak? Nah, saya ulangi lagi tuh. Saya lebih besar kan, udah besar kan saya, ya saya lah. Iya. Nggak ada, yang orang besar ya saya yang besar. Pak, wajar nggak bahwa fotokopi KTP Pak Gibran atau prinsipal nggak dibawa oleh pengacara hari ini? Harusnya dibawa. Itu Wajar nggak Pak? hakim yang menilai tadi harus ada. Harusnya ada. Iya. Pak, Bukan. ini mau kemana Pak? Endingnya ya kita supaya nggak punya wakil presiden yang cacat bawaan Pak.
Itu endingnya Pak. Berharap Mas Gibran datang. Dalam mediasi dia wajib Pak, oleh Mahkamah Agung diwajibkan datang. Soal dia nggak datang atau enggak, ya itu nanti kita lihat lah. Oke? Oke. Sukses. Nah, waduh. Saya yang tanya Pak. Oh ya, makasih ya Pak Subhan. Iya. Izin Bapak, ini hari ini kan Bapak sudah hadir, mungkin boleh agendanya tadi apa sih? Apa kira itu? Baik, agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat satu. Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa dan atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional. Berarti udah pribadi secara Udah pribadi kami mewakili Gibran tetap penerima surat kuasanya itu kapan Pak? tanggal 9. Kuasa langsung dari Pak Gibran nih. Betul, kami Hah? terima kuasa langsung dari Pak. Oke. Kelompoknya Pak mungkin. Nama saya Dadan Gandhi Saputra, dari Mas Basuki, Anton Ali, kemudian dari Akaloso. Dari Bang, berapa orang Pak? surat kuasa ini Pak Gibran menyampaikan apa sih? Iya. Menyampaikan untuk mewakili yang lain-lain nanti akan kita sampaikan pada presiden. Berarti untuk arahan. Nanti kita akan sampaikan pada presiden. Pak, tadi yang kurang apa Pak di KTP dari tergugat. Oh gitu. KTP tergugat atau Bapak? Oh, KTP Bapak ada kok. Ya, kalau kami semua sudah. Pak, prinsipal apakah diperlukan hadir Pak? Prinsipal dalam hari ini Pak Gibran sendiri. Itu belum bisa kami berikan komentar. Oh gitu. Ada rencana? Karena kan pribadi Pak. Pak, dari gugatan Pak, ijazahnya Pak sudah. Ya, yang lain-lain nanti. Katanya mediasi Pak, tadi Pak Hadi bilang. Ya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini, tahapan-tahapan mediasi. Tahapan. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah dua patah kata nggak sih Pak? Pesan khusus? Belum ada arahan khusus. Kira Tapi beliau mengetahui ya Pak? yang mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami dari sini. Ya. Pak, berapa pengacara Pak Mas Gibran Pak? Mengerahkan berapa pengacara untuk menghadapi gugatan ini Pak? Kita bertiga. Bertiga aja. Kalau Pak A gitu ya? Ad infinitum kayaknya Solo. Oh gitu. Berkedudukan di Solo apa di sini Pak? Di Jakarta. Jakarta ya. Pak, boleh tahu Pak pendapat Pak Gibran kita terkait gugatan ini? Itu tanya ke Pak Gibran. Susah Pak di Kami hanya memberikan kuasa untuk bersidang. Oke Pak. KTP yang dibutuhkan fotokopi Pak ya? Atau aslinya? Ya, kopi nanti akan kita. Fotokopi Pak, selain KTP apalagi kelengkapan yang dibutuhkan? Sehingga Semua lengkap sudah. Saat itu Abang benar mengikuti atau membersamai di dalam ruang mediasi saat mediasi Pak Iman dengan Bang Beto. Iya, betul. Gimana itu Bang? Jadi secara utuh dulu ya saya cerita ya. Pak Paiman ini menggugat perdata dan pidana terkait gugatannya satu pencemaran nama baik dengan dugaan yang membuat ijazah palsu Pak Jokowi di pramuka Pak Paiman. Itu satu. Kedua, dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bang Bitor, Oh itu menjadi gugatan yang bilang minta dikasih 15 juta tapi kurang gitu. Itu. Nah, terus ketiganya pencemaran nama baik, dugaan ijazah palsu, sama satu lagi apa ya? Yang pemerasan itu tadi itu. Ya. Nah, jadi yang ijazah ini ada dua. Ijazah yang Mustafa sama ijazah Pasar Pramuka. Pasar Pramuka, betul. Nah, yang mediasi kemarin itu antara Bitor dengan Pak Paiman terkait soal dugaan Pak Paiman ijazahnya diragukan itu tadi, gitu ya. Yang Pak Iman itu kan dua nih, satu pemerasan yang dilakukan Bitor. Satu lagi dugaan ijazah Pak Iman yang Mustafa diragukan. Nah, ini konteksnya nih ya. Terus satu lagi gugatan pembuatan ijazah palsu, dugaan pembuatan ijazah palsu yang dilakukan Pak Iman. Jadi ada tiga nih, di Pasar Pramuka.
Jadi yang gugur itu dengan Bitor ijazah dugaan punya Pak Paiman. Yang Mustopo. Karena itu sudah terkonfirmasi oleh Mustopo sendiri. Tapi kalau yang pidana tentang kasus Pak Jokowi dugaan itu tidak damai. Gitu. Oh, itu nggak damai, Pak? Nggak damai. Dengan Pak Jokowi itu polemik soal ijazah pasar pramuka. Iya, yang polemik yang tidak dicabut itu yang ada di Polda kaitannya pidana tentang ijazah Pak Jokowi yang diduga Pak Paiman terlibat gitu. Jadi ada dua konteks ya, ijazah ini dua konteks. Gitu. Kalau yang dikatakan Andi Azwar itu di Rakyat Bersuara itu Pak Betor sudah meminta maaf kepada Paiman, itu benar atau salah? Mediasi di dalam itu sebetulnya kedua-duanya saling memaafkan. Kedua-duanya saling memaafkan. Termasuk Betor dengan tuduhan. Mediasinya itu sebetulnya. Tapi karena Pak Paiman bilang seolah-olah Betor yang minta maaf, makanya Betor tidak menandatangani surat mediasi itu. Jadi yang dikatakan Andi Azwan itu salah besar, dong, dia nggak ada di dalam ruang sidang, kok dia bisa bicara gitu. Oh, jadi saya tegaskan, Betor itu tidak menandatangani surat mediasi. Iya. Menolak menandatangani. Karena dianggap sama Betor, kok yang minta maaf gua? Kan di ruang mediasi itu sama-sama saling maafkan. Bukan, kalau saling memaafkan berarti kan nggak ada win-win solution, nggak ada yang dijatuhkan, nggak ada yang menjatuhkan. Seperti itulah itu. Jadi sampai saat ini Betor tidak menandatangani surat mediasi. Tidak. Tapi akhirnya Farhad sendiri melalui kuasa hukumnya Paiman mencabut itu juga perdata. BAP perdata. Iya, pidana yang di Polda kayaknya nggak dicabut tuh, diteruskan sama Farhad. Tapi ini blunder buat Pak Paiman sendiri gitu. Nah, itu terpisah ya. Di rangkaian yang dilaporkan Pak Paiman itu baik perdata maupun pidana kan ada 7 orang terlapor: Egy Sujana, Roy Suryo, Rismond, Tifa, Mustopo Beragama, Kurnia, terus satu lagi Bitor. Nah, kalau di perkaranya Paiman yang tuduhan ijazahnya Paiman atau dugaan pemerasan dalam Bitor, ini sudah damai, tapi belum ditantangin Bitor nih. Tapi akhirnya dicabut perkaranya sama Farhad. Tapi kalau yang 5 orang ini masih berlanjut. Apa sebabnya berlanjut? Karena waktu sidang di Pengadilan Jakarta Pusat, pihak si penggugat ini mengirimkan alamatnya salah. Harusnya ke terlapor masing-masing, tapi ini kolektif ditujukan kepada kantor TPUA yang Tanah Abang, Ajamkan, sedangkan kantor itu sudah tutup. Oke. Itu. Jadi yang tergugat 5 orang itu masih berlanjut. Ya berlanjut ini, berlanjut. Dan ini perlu ditegaskan, kayaknya masyarakat juga belum tahu kalau Betor Suryadi itu tidak pernah menandatangani surat mediasi. Betul. Itu pun diakui sama itu pun di kuasa hukumnya menyatakan itu, Pak Herman Kadir. Faktornya karena kalau bilang Bitor yang minta maaf, terus perkara mediasinya dikabulkan sama Paiman, ini kan seolah-olah mendiskreditkan Bitor nih. Padahal di ruang sidang mediasi itu hakim mengatakan ya udah sekarang saling bersajiwa aja, saling memaafkan. Jangan ada yang bahasanya gini lah, bahasa gampangnya. Jangan ada yang minta maaf duluan atau yang memaafkan gitu. Jadi kalau saya minta maaf punya, itu kan saya rendah tuh. Iya, seperti itu. Faktor gengsi lah. Saat itu hakim menengahi untuk dua-duanya tidak ada saling memaafkan. Jadi tidak ada supaya posisinya setara. Kalau ada pernyataan di media yang mengatakan Betor minta maaf, itu bohong. Bohong. Nah, dari pernyataan itulah akhirnya Betor tidak menandatangani. Tapi kan harusnya berlanjut perkaranya, tapi tanpa diduga pengacaranya sendiri yang mencabut itu di pengadilan.
Bang, sekarang kan hari ini kan ada soal gugatan ijazahnya Gibran nih. Abang sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia melihatnya seperti apa nih? Ini kayaknya ijazah Pak Jokowi, ijazah Gibran itu dipersoalkan, dan itu persoalannya sama-sama di sini juga ya, di PN Jakarta. Gimana tanggapan Bang? Jadi gini ya, kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ya, hukum tertinggi di negara kita ya, bahwa setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata pemerintah dan di mata hukum, kan begitu. Nah, apabila ada pejabat negara terus diragukan oleh masyarakat siapapun, di dalam undang-undang manapun posisi masyarakat itu diberikan porsinya, masyarakat berhak sebagai social control, kan gitu. Nah, jadi buat saya ini bagus, pembelajaran yang bagus. Bila ada isu yang meragukan, terus orang bertanya-tanya, ini penyelesaiannya harus seperti ini, harus digugat supaya transparan. Nanti kalau orang difitnah jadi clear kalau memang tidak bersalah. Jadi di mata masyarakat juga bersih namanya. Begitu juga yang menggugat, kalau memang itu tidak benar, ya dia harus menanggung konsekuensinya. Nah sebaliknya begitu, jangan kita dicurigai terus kita tidak terima, terbuka saja kan.